Belakangan nama Na Daehoon, 32 tahun, TikToker kebangsaan Korea lagi jadi topik panas di media sosial. Dibarengi munculnya foto-foto Jule, 24 tahun istrinya, sedang bersama laki-laki lain. Hubungan mereka dikabarkan retak karena si istri yaitu Jule atau Julia Prastini ketahuan selingkuh sama mahasiswa yang juga atlet tinju yaitu Safri Muhammad. Foto-foto perselingkuhan Jule bocor disinyalir katanya dari close friend si Safri itu. Ada yang lagi pelukan, ada yang nggak pakai hijab, lagi di mobil sama selingkuhannya. Bener-bener di luar image yang selama ini kita tahu ya. Apalagi kan Jule itu katanya hafiz Quran. Mereka juga yaitu Na Daehoon dan Jule punya image family goal banget di medsos mereka. Postingan Daehoon pun sekarang didominasi dengan postingan dengan anak-anak, gak ada yang sama Jule. Netizen menyoroti betapa kurusnya Daehoon, tapi sekaligus kagum dengan kesabaran dan ketelatenan Daehoon mengurus 3 anak balita dengan 1 ART. Pipi tirus, badan cekung menggambarkan betapa Daehoon nampak sudah lelah fisik, juga terguncang dengan pengkhianatan istri yang dia nikahi tahun 2021. Ada suatu video candid yang memperlihatkan Daehoon sedang menunggu anaknya pulang sekolah dengan badan yang kurus dan wajah yang tirus. Di tengah isu perselingkuhannya, ibu Jule malah membuat komen yang tidak simpatik sama sekali. Dia bilang orang nggak tahu alasan Jule selingkuh. Ya selingkuh dan ninggalin 3 anak toddler itu memang bakal dihujat sih bu, apalagi si bapaknya nggak ngelarang ibunya ketemu anaknya. Walaupun itu anak kita, kalau memang dia salah ada baiknya tetap ditegur atau enggak bersikap netral ya bu, supaya nggak blunder. Netizen juga rame-rame ngomenin betapa jauh ganteng selingkuhan Jule sama Daehoon suaminya. Ya namanya netizen kalau komen suka sesuai fakta, kadang atau seringnya nggak difilter. Ada yang bilang Jule sudah meninggalkan opa demi opet, ninggalin songkang demi singkong. Parah deh, Jule kelilipan apa ya. Laga tinju Safri Muhammad bahkan dibatalin karena penyelenggara juga nggak mau dapat reaksi buruk dari penonton. Malah beredar kabar kalau Safri ini akan dikeluarkan dari kampusnya. Berita ini masih harus dipastikan lagi sih beritanya. Imbas bocor kasus selingkuh Jule membuat dia di-cancel dari brand-brand yang sudah kerja sama dengannya, karena brand pun tidak mau produknya kena cancel dari netizen. Temennya yang diucapin selamat sama Jule juga marah sama Jule karena komen Jule membuat selamat ulang tahun kepadanya kebaca sama netizen. Soalnya netizen jadi ngira Safri dikenalin ke Jule melalui dia yang juga suka olahraga tinju kebetulan. Netizen makin sebel karena reaksi Jule cuman maaf dengan cara yang casual seakan membenarkan kabar selingkuh tersebut tanpa rasa bersalah. Sementara waktu Daehoon ulang tahun, gak ada sedikit pun Jule muncul untuk mengucapkan, malah ulang tahun Daehoon dirayakan oleh mantapu Corp dan ayahnya. Lewat unggahan di TikTok, chef sekaligus influencer ini menuliskan pesan panjang sambil memberi sinyal bahwa meskipun tanpa Jule, dia akan tetap berusaha berdiri tegak demi 3 anak-anak yang dia sayangi. Gimana gak makin melting kan netizen Indonesia? Dukungan demi dukungan datang buat Daehoon sampai diajak live sana-sini oleh berbagai brand. Live Daehoon pun ditunggu sama netizen di TikTok sebagai bentuk dukungan moral dan finansial. Meskipun Daehoon meminta followersnya gak kirim-kirim gift di live pribadinya. Ngobrol sana sini, tapi apa sih sebenarnya yang jadi alasan Jule ini selingkuh? Ternyata kabarnya adalah karena masalah ekonomi. Jule ngerasa kalau dia banyak berperan dalam soal keuangan di keluarga dibanding Daehoon. Padahal banyak bukti di podcast lama kalau saat diajak nikah sama Jule, Daehoon sudah bilang dia lagi nggak siap secara finansial. Uangnya nggak ada untuk bisa berperan sebagai ayah, suami, provider secara ekonomi. Tapi Neng Jule mengatakan itu bisa disiapkan setelah menikah. Neng Jule tolong ya di-recall lagi ingatannya. Jadi apakah benar ekonomi alasannya atau lagi pengen refreshing aja nih Jul? Update terbaru teka-teki perselingkuhan Jule dan Safri Muhammad juga makin berkembang nih. Salah satunya cerita dari akun threads @Viradin yang mengaku pernah bertemu Jule di Thailand tanpa sengaja. Dia bilang, ngelihat berita yang seliweran jujur shock karena pernah sehotel dan sering bareng pas Justipan di Bangkok Juni tahun ini 2025. Awalnya aku nggak tahu kalau dia selebgram dengan followers besar. Pas aku cek IG-nya, family goals banget, 3 anak lucu dan suami ganteng yang rela mualaf asal Korea. Karena Jule ini pergi ke Thailand sendirian, Vira jadi kepo dengan siapa anaknya. Lalu setelah ditanyakan seperti itu dengan santai, Jule menyebut bahwa sang suamilah yang mengasuh anak-anak mereka. Sempat kutanya anak-anaknya sama siapa mbak di rumah? Jawabnya sama bapaknya lah, aku tuh capek kak dibuntingin terus. Ya ampun Jul, ada loh yang namanya keluarga berencana. Kamu bisa pakai dan bisa pilih KB mana yang ingin kamu gunakan supaya kamu bisa ngerem kehamilan dan kelahiran anak. Selingkuh juga tidak menutup kemungkinan untuk kamu bisa punya anak lagi dari selingkuhan itu. Tanggal 26 Oktober Jule udah buat klarifikasi yang intinya dia ngaku perbuatannya sudah selingkuh dan meminta maaf pada orang tua, Daehoon, anak-anak, teman, dan para brand. Tapi yang jadi poin netizen adalah kok kayaknya minta maaf ke Daehoon formalitas doang. Daehoon disebut hanya sekali dan tak ada kata-kata atau embel-embel suami pada Daehoon. Jule malah dipandang lebih banyak minta maaf sama teman-temannya dan sama brand-brand yang kena imbas berita perselingkuhannya. Padahal AA Daehoon ini orang pertama yang paling sakit hati sama tingkah Jule kan ya.
Netizen jadi spekulasi kalau minta maafnya ini karena khawatir kehilangan fulus dan citra baik dari para brand. Satu hal aja ya Jule, di dalam suatu rumah tangga, baik istri ataupun suami, tidak boleh merasa paling si aku, karena dia, atau karena siapa. Karena rumah tangga itu dibangun bersama. Ketika kamu pergi dengan alasan ekonomi karena merasa kamulah yang berkontribusi secara finansial, terbukti ketika kamu merusaknya, Tuhan malah mengalihkan rezeki itu dari kamu dan suami dan anak-anak kamu. Daihun, keep fighting ya. Semoga kesedihan yang sedang menghampirimu Allah ganti dengan kebahagiaan dan kesempatan-kesempatan baru yang lebih cerah bagi kamu dan anak-anak Na family.